Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhani Rahmat dengan NIM 210103018. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Al-Islam di semester kedua. Bab 1. Hakikat ibadah. Islam telah meletakkan ibadah di tempat yang paling istimewa sekali. Al-Quran telah menjelaskan bahwa seluruh jin dan manusia diciptakan semata-mata hanya untuk tujuan ini. Islam juga telah memberi pengertian yang luas terhadap ibadah. Tegasnya, Islam menuntut supaya seluruh kehidupan ini dapat bernilai ibadah dan taat kepada Allah. Sedangkan makna ibadah itu dilaksanakan dengan jalan mentaati segala perintah, menjauhi segala larangan, dan mengamalkan yang diinginkan Allah adalah bahwa mentaati segala perintah dan menjauhi larangan tidak dapat dilepaskan dari pengertian bahasa yang berarti taat, tunduk, dan merendahkan diri karena tidak melaksanakan perintah, dan tidak menjauhi larangan tidak dapat dikatakan taat. Tetapi sebaliknya disebut maksiat yang berarti melawan dan menentang. Jadi hakikat ibadah dalam Islam menurut Al-Qardawi adalah pengertian yang mencakup dua unsur, yaitu puncak ketundukan kepada Allah dan atau disertai puncak kecintaan, keridlaan kepada Allah, sehingga ibadah tidak terbatas hanya pada makna salat dan puasa, tetapi meliputi segenap aspek kehidupan manusia. Bab 2. Salat. Salat adalah salah satu rukun atau azas dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Secara kebahasaan, istilah salat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut pengertian istilah, salat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan yang mengikuti atau diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kewajiban sholat pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Karena begitu besar dan pentingnya sholat bagi umat manusia, maka Allah sendiri yang memberikan perintah tersebut langsung kepada Nabi Muhammad. Secara terinci, berikut ini dijelaskan beberapa tujuan ibadah sholat. Yang pertama, mendekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Yang ketiga, motivasi dan terapi psikologis. Keempat, memupuk rasa persamaan, persatuan, dan persaudaraan adanya sholat berjamaah, menunjukkan kesamaan, gerak, dan koordinasi umat muslim dalam menjalankan aturan dan perintah Allah. Hal ini membuat mengikatnya persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan umat. Yang kelima, mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keenam, menanamkan disiplin diri terhadap waktu. Allah memerintahkan sholat di waktu-waktu yang telah ditetapkan seperti yang sekarang dikerjakan. Hal ini membuat umat muslim terlatih akan disiplin waktu dalam menjalankan perintah, sehingga mereka terbiasa disiplin dalam kehidupan. Dan yang ketujuh, menolong memecahkan masalah. Adapun nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam gerakan sholat, diantaranya jujur, amanah, bertanggung jawab, menjaga kesucian, malu, berani, menepati janji, menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah, serta berbuat baik kepada sesama. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita pahami betapa pentingnya arti sholat bagi seorang muslim. Sholat pada hakikatnya bukanlah sebuah kewajiban, tetapi justru merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Sholat juga merupakan bentuk ketinggian akhlak makhluk kepada sang Khalik yang telah menciptakannya. Bab 3. Puasa. Sesungguhnya puasa yang disyariatkan bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Namun, hakikatnya adalah puasa yang meliputi dua dimensi sekaligus, lahir maupun batin. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dulu telah menjelaskan tentang hakikat puasa yang memiliki dua dimensi sekaligus. Lalu, kenapa setiap muslim wajib berpuasa? Berikut ini yang menjadi dasar hukum atas kewajiban tersebut. 1. Rukun Islam. 2. Perintah Allah. Yang ketiga, tolak ukur keimanan seorang muslim diukur dari keikhlasan berpuasa. Yang keempat, bulan penuh ampunan. Ramadan adalah bulan penuh ampunan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Yang kelima, dibukakan pintu surga. Bagi yang berpuasa akan dijanjikan surga. Yang keenam, dijauhkan dari neraka. Orang yang berpuasa akan semakin dijauhkan dengan api neraka. Yang ketujuh, bulan penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi muslim yang taat beribadah. Yang kedelapan, bulan bersejarah.
Pada bulan Ramadan terjadi beberapa peristiwa bersejarah seperti Perang Badar, pembebasan Mekah, pembebasan Yerusalem, dan peristiwa penting umat muslim lainnya. Yang kesembilan, malam Lailatul Qadar. Salah satu malam di bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, di mana pahala di bulan itu dilipat gandakan layaknya 1000 bulan. Yang kesepuluh, pahala yang berlipat ganda. Jika amalan ibadah sholat untuk umat yang melaksanakan puasa untuk Allah, jadi Allah menjamin pahala yang berlipat ganda dari ibadah tersebut. Yang ke-11, membuat tubuh sehat. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa mereka yang puasa sebulan sekali memiliki risiko 58% lebih rendah terkena penyakit jantung dan diabetes dibandingkan yang berpuasa. Yang ke-12, lebih sabar dan menjauhkan diri dari maksiat. Dengan berpuasa, kita akan lebih sabar dan fokus pada ibadah kita daripada melakukan sesuatu hal yang buruk dan tidak berguna. Adapun beberapa hikmah di balik puasa. Yang pertama, menggapai derajat takwa. Yang kedua, hikmah di balik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Yang ketiga, mulai beranjak menjadi lebih baik. Yang keempat, kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin dan merasakan penderitaan mereka. Sedikitnya ada 5 makna spiritual puasa yang akan diuraikan berikut ini. Yang pertama, makin bertakwa kepada Allah. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah. Yang ketiga, menahan hawa nafsu. Tak hanya menahan nafsu makan dan minum. Saat puasa, umat muslim pun diminta untuk menahan amarah, fitnah, dan kata-kata kasar. Yang keempat, melatih kesabaran. Ramadan juga dikenal sebagai bulan kesabaran karena pada selama 30 hari berlatih menahan hawa nafsu, mulai dari sabar, menahan lapar, haus, dan emosi negatif. Yang kelima, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Selama Ramadan kita mengurangi perilaku dan kebiasaan buruk, diganti dengan kebiasaan baik. Hal ini mampu membangun karakter dan berperilaku yang lebih baik. Dalam ibadah puasa, ada kita kenal istilah imsak. Imsak itu berkaitan dengan waktu untuk mulai menahan diri dari makan dan minum, serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Ini mengajarkan bahwa kita juga harus memperhatikan waktu atau disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Kita juga harus mampu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, misalnya korupsi, mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya, dan lain-lain. Semua itu harus dihindari. Bab 5. Ibadah maliyah. Yang dimaksud dengan ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji, umroh, zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, kurban, akikah, al-hadyu, dam, dan lain-lain. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi antara lain. 1. Membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum kafir miskin. Kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya, aghnia, kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Bab 6. Akhlak. Kata akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak, bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khuluq, yang secara etimologis bersangkutan dengan cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan-perubahan dalam bentuk dan makna. Antara lain berarti budi pekerti.
perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak diartikan juga sikap yang melayakkan perbuatan, perilaku, tingkah laku, mungkin baik, mungkin buruk seperti telah disebut di atas. Budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat adalah kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga mengetahui maknanya. Namun, agar lebih jelas, tidak ada salahnya kalau dituliskan juga di antaranya dalam uraian ini. Budi pekerti adalah kata majemuk dari perkataan budi dan pekerti, gabungan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Budi artinya alat kesadaran batin. Sedang dalam bahasa Indonesia, pekerti berarti kelakuan. Akhlak orang-orang muslim bersumber dari Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi yang salih. Oleh karena itu, akhlak manusia tidak ada yang keluar dari dua sumber tersebut. Akhlak tersebut diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari para sahabat, para tabi'in, dan para pewaris akhlak yang berlandaskan kepada syariat Islam dari hal-hal yang berupa adat dan tradisi, serta akhlak-akhlak yang berlaku. Tujuan seorang muslim berakhlak adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Begitu juga tidak pantas bagi seseorang berakhlak dengan tujuan untuk mencari materi saja. Islam senantiasa mengajarkan persatuan yang saling menyayangi, tolong-menolong, dan mewariskan cinta kebaikan dengan sesama dari hal-hal yang berhubungan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bab 7. Macam-macam akhlak. Banyak orang yang keliru membatasi akhlak hanya pada muamalah, hubungan antara sesama manusia belaka. Pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang sempit dan kurang tepat, karena di luar itu masih ada akhlak yang jauh lebih penting, yaitu akhlak kepada Sang Khalik atau akhlak kita kepada Allah Sang Pencipta. Para ulama menjelaskan bahwa berakhlak baik kepada Sang Khalik berputar pada 3 perkara. Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah. Yang kedua, menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. Oleh karena itu, mentaati Nabi juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan jika seseorang berpaling, maka tidak ada satupun yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Dan ketaatan kepada Rasul juga termasuk salah satu adab kita sebagai umatnya kepada Rasulullah. Sebagaimana banyak disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, dalam diri manusia mempunyai 2 unsur, yakni jasmani, jasad, dan rohani, jiwa. Selain itu, manusia juga dikaruniai akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. 1. Berakhlak terhadap jasmani. Yang pertama, senantiasa menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga makan dan minumnya. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, berpuasa yang islami. Kedua, berakhlak terhadap jiwa. Yang pertama, mendidik jiwa untuk bersyukur, bersabar, dan istighfar. Yang kedua, bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Yang ketiga, mendidik jiwa untuk bermurakabah. Yang keempat, mendidik jiwa untuk bermuhasabah. Yang kelima, mendidik jiwa untuk mujahad. Yang ketiga, berakhlak terhadap akal. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai. Yang ketiga, mengajarkan ilmu pada orang lain. Yang keempat, mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Bab 8. Membangun keluarga sakinah. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah peminangan, bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafkah dan harta waris. Semua diatur oleh Islam secara rinci, detail, dan gamblang. Tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang mulia. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang salih. Dalam pernikahan, ada tata cara pernikahan dalam Islam. Yang pertama, khitbah peminangan. Yang kedua, akad nikah. Dalam akad nikah, ada beberapa syarat, rukun, dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Yang kedua, adanya ijab kabul. Yang ketiga, adanya mahar. Yang keempat, adanya wali. Yang kelima, adanya saksi-saksi. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, maka ada yang namanya hak dan kewajiban suami istri. Anjuran Rasulullah untuk menikah mengandung berbagai manfaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya.
Yang pertama, dapat menundukkan pandangan. Yang kedua, akan terjaga kehormatan. Yang ketiga, terpelihara kemaluan dari beragam maksiat. Yang keempat, akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah. Yang kelima, dapat menjaga syahwat yang merupakan salah satu sebab dijaminnya ia untuk masuk ke dalam surga. Yang keenam, mendatangkan ketenangan dalam hidup. Yang ketujuh, akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana firman Allah. Istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Perbuatan ihsan baik seorang suami harus dibalas pula dengan perbuatan yang serupa atau yang lebih baik. Istri harus berkhidmat kepada suaminya dan menunaikan amanah mengurus anak-anaknya menurut syariat Islam yang mulia. Allah telah mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya. Bab 9. Akhlak dalam keluarga. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Akhlak suami istri. Pertama yang wajib diketahui dalam mempergauli istri adalah mengedepankan sikap welas, asih cinta, dan kelembutan. Kedua, sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar. Ketiga, seorang suami sangat membutuhkan pasokan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Yang keempat, seorang suami hendaknya mampu mencandainya. Adanya canda dan tawa dalam kehidupan berumah tangga lazim selalu dilakukan. Akhlak seorang istri. Adapun kewajiban bagi pihak istri adalah tidak akan membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak sanggup ia kerjakan dan tidak menuntut sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Sikap ini dapat menjadi bantuan untuk suami dalam urusan finansial. Akhlak orang tua terhadap anak. Para orang tua hendaklah bertakwa kepada Allah, berlaku lemah lembut kepada anak karena sangat membantu dalam menanamkan kecerdasan spiritual pada anak. Keadaan anak ditentukan oleh cara-cara orang tua mendidik dan membesarkannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak. Antara lain, yang pertama, orang tua sebagai panutan. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Yang ketiga, orang tua sebagai cermin utama anak. Yang keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Akhlak anak terhadap orang tua. Perkara berbakti kepada orang tua merupakan perkara yang mulia lagi agung, dan sudah sepantasnya bagi kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama ini, untuk mengetahui serta memahami apa saja hak-hak orang tua yang seharusnya kita penuhi. Terlebih lagi jika kita telah mendapati kedua orang tua kita sudah dalam keadaan tua, tak punya daya dan tenaga sebagaimana ketika mereka masih muda. Bab 10. Akhlak sosial. Dalam menjalin hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, perlu adanya perilaku yang membuat hubungan tersebut menjadi harmonis. Hubungan yang mampu menjadikan individu yang ada di dalam masyarakat merasa tentram, tidak ada yang membuat resah. Akhlak Islami mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan hubungan tersebut. Akhlak Islami bisa kita lihat dari tiap-tiap individu dengan melihat perilaku kesehariannya. Perilaku yang merupakan spontan tanpa ada rekayasa atau dengan dibuat-buat. Maka bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang di dalamnya akhlak orang-orang yang beriman bersembunyi, sementara akhlak orang-orang yang rusak muncul di permukaan. Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang di dalamnya perilaku kekerasan orang-orang kuat mendominasi yang lemah, dan yang lemah semata-mata tunduk kepada yang kuat. Bukan disebut masyarakat Islam itu masyarakat yang menyembunyikan takwalah dan murakabah kepadanya serta takut terhadap hisabnya, sehingga kita melihat manusia berbuat sesuatu seakan mereka menjadi Tuhan-Tuhan terhadap dirinya sendiri, dan mereka terus berlaku demikian seakan di sana tidak ada hisab yang menunggu.
Mereka terus dalam keadaan lalai, berpaling dan merasa cukup dengan apa yang sudah diperoleh di dunia. Toleransi antar umat beragama dalam Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam. Bab 11. Muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amili, muamalah sama dengan wazan. Fa'ala, yufailu, muafalat artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, pengertian muamalah menurut Al-Dimyati adalah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Yang kedua, menurut Muhammad Yusuf Musa, pengertian muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Yang ketiga, muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur suatu hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Ruang lingkup muamalah. Al-Fikri dalam kitabnya Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah menyatakan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, al-muamalah al-adabiyah ialah suatu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam. Yang kedua, al-muamalah al-madiyah, yaitu suatu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih. Muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang mudarat kan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi lainnya. Akhlak dalam bermuamalah. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa akhlak yang baik ketika bermuamalah terhadap sesama terangkum pada 3 perkara. Yang pertama, menahan diri dari mengganggu sesama. Yang kedua, mengerahkan kebaikan bagi sesama. Yang ketiga, menampakkan wajah yang ceria. Bab 12. Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Rahmat Allah atas orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, berkata, "Aku benci orang yang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika, yang senantiasa disebut etika profesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji, yaitu sidik, istiqomah, futanah, amanah, dan tabligh. Dalam bekerja, kita harus tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Tidak boleh melampaui batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Dia bertanggung jawab menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya. Bila ia mendapatkan kendala, segera mencari penyebabnya dan siap memikul semua konsekuensinya. Profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Bab 13. Islam dalam masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban ya di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakannya setelah didapat. Kewajiban mencari harta. Mencari rezeki merupakan tuntutan kehidupan yang tak mungkin seseorang menghindar darinya.
Seorang muslim tidak melihatnya sekadar sebagai tuntutan kehidupan, namun ia mengetahui bahwa itu juga merupakan tuntutan agamanya dalam rangka menaati perintah Allah untuk memberikan kecukupan dan maisha kepada diri dan keluarganya atau siapa saja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Keutamaan makan dari hasil tangan sendiri. Allah telah memberikan kepada kita karunia-Nya berupa kesempatan, sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Allah menjadikan waktu siang agar kita menggunakan untuk mencari penghidupan. Allah berfirman, artinya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 78. Allah pun menjadikan di muka bumi ini ma'aish, sarana-sarana penghasilan yang beraneka ragam yang dengannya seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, walaupun sedikit dari mereka yang menyadari dan mensyukurinya. Harta dan jabatan sebagai amanah. Manusia bukan pemilik mutlak terhadap harta. Kepemilikan manusia terhadap harta dibatasi oleh hak-hak Allah. Ini terlihat dari kewajiban manusia mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama. Pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu atau terhormat dalam setiap lembaga atau institusi lazim disebut orang yang punya jabatan. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menggambarkan tentang jabatan, baik yang menunjukkan kebaikan seperti ayat-ayat tentang Nabi Yusuf, maupun yang menunjukkan keburukan seperti ayat-ayat tentang Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Dalam surat Al-Haqqah, Allah menyatakan bahwa pejabat yang tidak beriman itu di akhirat kelak akan mengatakan bahwa lepas sudah jabatannya yang sewaktu di dunia ia miliki.